gitu. Nah, jin ilmu seseorang untuk santet itu ya begitu, lihat fotonya ini atau rambutnya ini, kan jin itu kan melacak. Oh, yang merah di dada. Jin itu nggak tahu kesalahan orang itu, dosa itu nggak ngerti. Tapi ada sasarannya di situ. Ada tanda di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah ditemani oleh dua orang sahabat saya kali ini. Ada Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Ada juga Mas Eko nih. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang penyakit di lutut. Ini gini Pak Ustadz, nih teman-teman kan teman-teman saya nih Pak Ustadz. Udah pada pensiun nih. Umurnya sih nggak terlalu tua ya, tapi ngeluh semua lututnya pada sakit Pak Ustadz. Koplok lututnya gitu. Apa kebanyakan duduk atau dulu waktu masih kerja itu ya kebanyakan ngontrol proyek itu. Itu gimana? Ada hubungan nggak dengan apa namanya perilaku seperti itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, penyakit di lutut atau orang terbiasa mendengarnya itu bahasanya, salah satu bahasanya adalah osteoporosis. Oh, iya. Osteoporosis. Ya. Osteoporosis. Ya, di sini memang tetap insya Allah berhubungan dengan akhlak. Kenapa Allah memberikan penyakit osteoporosis atau umpamanya hilangnya cairan di sendi di lutut seperti itu, karena sudah umur. Kenapa sendi di siku kok enggak? Iya benar. Kenapa benar. sendi di bahu kok enggak? Kok hanya di lutut? Karena menyangga. Kenapa yang di mata kaki kok enggak? Oh iya. Biarin orang pinter itu juga menjawab kalau memang, oh itu kan karena nyangga tubuh. Kenapa yang di mata kaki kok enggak? Benar. Ya. Ya kalau memang bisa jawab ya alhamdulillah kan gitu ya. Tapi intinya adalah ini insya Allah berhubungan dengan akhlak. Jadi akhlak yang bagaimana sehingga seorang itu cairan di lututnya itu entek habis, kering. Koklok, kering, kiut-kiut pelumasnya. Katanya yang sudah tahu di dalam sini ada pelumas. Tapi yang lebih gampangnya gini aja deh. Lutut itu insya Allah dipergunakan salah satu untuk menggerakkan gerakan tubuh ya, ini bergerak, berjalan. Sebenarnya itu berjalan itu menyangga tubuh berarti perjalanan keluarga, yaitu tubuh itu saya anggap keluarga, analoginya seperti itu. Nah, kemudian lutut itu akan mengajak berjalan ya, istilahnya lebih cenderungnya ke arah fleksibilitas di dalam mengatur keluarga, bukan mengatur, fleksibilitas di dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Jadi kalau seseorang lututnya sakit kanan apa kiri, ini kanan kiri belum kita bahas dulu, tetapi dua-duanya, insya Allah di dalam mengatur keluarganya ada unsur kekakuan ya. Marah, ego. Nah, titik-titik inilah yang menjadikan dalam mengatur keluarga, di dalam mengatur keluarga mamanya kayak Haji C dalam mengatur istrinya ini ada marah, ada kekakuan itu istri harus ngikutin. Marah itu karena nggak ngikutin ya marah. Ada ego, ada keinginan yang istri itu harus ngikutin. Ya, dan itu dilakukan setiap saatnya karena pada waktu dulu kenapa muda kok nggak sakit? Iya, jarang sekali kan belum punya istri. Tapi kalau ada anak muda yang sakit ya karena dia kaku terhadap orang tuanya. Oh bisa ya Pak Ustadz. Jadi orangnya ngeyel. Nah, nanti nggak cuma osteoporosis, remuk denggule. Kenapa? Ditabrak truk.
Bukan dari dalam, tapi dari luar malahan, karena anak ini susah dikendalikan sama orang tuanya. Bukan hanya dengkul, kaki juga. Iya, sama aja. Makanya kalau di anak muda siapapun termasuk kita ini kalau dikasih tahu orang tua ya nurut, didengerin aja nasihat orang tua. Nah, insya Allah. Jadi kenapa kalau istilahnya itu Quran itu syifa, penyembuh, itu bukan berarti bacaan. Saya bilang bacaan ya, bukan doa loh ya. Bacaan itu adalah yang harus kita kerjakan. Itu yang menjadi syifa nantinya, penyembuh. Kalau wujudnya doa ya memang ada. Rata-rata doa itu kan mohon ampun kebanyakan. Yang ada dalam Quran dari doa para nabi itu kan banyak mohon ampun. Nah, osteoporosis ini sendiri adalah dari itu. Perilaku-perilaku yang tidak baik yang sering kita kerjakan. Jadi tidak apa-apa kalau ada orang yang nggak mengaku dosa, ya nggak apa-apa, biarin aja. Nanti kan taunya setelah nanti di yaumul hisab. Tapi kalau sedini mungkin kita pahami bahwa diri kita, oh iya ya, umpamanya di antara kita sedulur beriman itu paham bahwa saya osteoporosis. Kemudian dari ceramah ini didengerin, oh iya ya, saya termasuk kaku. Kalau menyuruh itu harus ego, kalau nggak nurut jengkel, emosi, dan itu nggak taunya sejak puluhan tahun mamanya. Nah, normal kayak begitu. Nah, inilah yang menjadi tanda bahwa Allah itu memberikan hidayah lewat sakit untuk berpikir sebenarnya. Untuk berpikir, kalau udah ketemu, cari solusinya. Solusinya apa? Kalau di kita ini kan memberikan solusi. Solusinya apa? Ya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau di dalam mengatur rumah tangga ada kekakuan, ada marah, ada emosi, ada ego, dan sebagainya. Itu aja. Tapi istiqomah ya dalam mohon ampun. Jangan berdoa sekali, nggak yakin kepada Allah Ta'ala, tidak merasa berdoa, ingin sembuh, ya nggak ketemu. Orang itu berdoa, jangan menginginkan kesembuhan kalau sakit. Orang itu berdoa, fahami dulu kesalahannya. Kalau sudah ngerti kesalahannya, oh iya aku begitu paham, kemudian berdoalah kepada Allah Ta'ala. Nah, insya Allah itu akan lebih mudah diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau orang yang maunya sembuh, ya nggak bisa maunya dia dunia itu sembuh. Lah kan orang sakit maunya sembuh, nanti dulu dong, sabar. Kamu itu harus tahu kenapa orang itu dikasih oleh Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah Ta'ala, diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit. Harus tahu dulu. Yang Allah ceritakan dalam Quran yaitu apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi harus difahami bahwa sakit ini dari kesalahanmu. Nah, kamu paham nggak? Kalau seseorang itu paham, mengerti, oh iya ya, diterangkan paham, ngerti, dia udah tersenyum, saya sini, mintalah ampunan kepada Allah Ta'ala. Umpamanya ayat dalam Quran kita disuruh mohon ampun. Nah, titik-titik kita sudah paham kesalahan kita, ya kita mohon ampun. Sama seperti seorang yang hobinya nyuri ayam. Lah kan dia ya, kalau dia hobinya nyuri ayam kan dia harus fokus mohon ampunnya di bab nyuri ayam. Nah, di titik inilah harus memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tahu kesalahan, kemudian cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Ta'ala, fokus di titik itu. Kalau osteoporosis, fokus di titik itu. Ya Allah, jika saya terkena osteoporosis karena dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dengan suamiku, dengan istriku, mamanya, kan gitu, dengan orang tuaku, aku ada emosi, ada amarah, ada kekakuan, ada egois. Jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Jadi harus fokus pada titiknya. Nah, insya Allah kalau sudah fokus pada titiknya, insya Allah kalau tulus, ikhlas, ibadahnya bagus di hadapan Allah Ta'ala, sholatnya istiqomah baik 5 waktu, ditambahkan dengan sunnah-sunnah yang lain, kemudian senantiasa amal solehnya juga banyak, imannya insya Allah kuat, tauhidnya bagus, insya Allah sekali, 2 kali, 3 kali doa, insya Allah mulai membaik, insya Allah. Begitulah cara Allah mengingatkan kita agar kita itu kembali ke jalan Allah, agar kita tidak merasa sombong dengan kita diberi kesehatan. Itu kan kadang-kadang manusia sombong.
Manusia itu sombong dengan kesehatannya. Yang tadi Ustadz bilang dengkulnya sakit itu karena ada kekakuan dalam rumah tangga. Tapi ini dia sakit kakinya karena ini udah kesimpulannya disantet gitu, Ustadz. Apakah yang nyantet tahu kalau orang itu kaku di rumahnya atau gimana, Ustadz? Enggak. Orang yang nyantet itu insya Allah akan dituntun oleh ilmunya. Ilmunya yang nyantet. Ilmunya yang nyantet, kelemahannya di kaki gitu aja. Oh gitu. Titik lemahnya di situ. Gitu. Lemahnya di situ karena dia memang kelakuannya di rumah tangga kaku gitu. Ini hanya barangkali ya. Jinnya ilmunya itu hanya ngelihat mana yang merah di tubuhnya, itu sasarannya. Udah gitu aja lah paling gampang. Kan gitu. Jadi kalau mamanya haji, mamanya itu maaf nih, ini tetap saya ulang-ulang karena biar orang itu ngerti analoginya. Haji itu mamanya senengnya sama cewek yang kurus mamanya. Nah, kalau lihat cewek yang maaf nih ya, agak gemuk kan nggak mau. Oh gitu. Maunya yang kurus gitu. Nah, jin ilmu seseorang untuk santet itu ya begitu, lihat fotonya ini atau rambutnya ini, kan jin itu kan ngelacak. Oh, yang merah di dada. Jin itu nggak tahu kesalahan orang itu, dosa itu nggak. Oh, nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi ada sasarannya di situ. Ada tanda di situ. Nah, tanda itu tetap dari Allah Ta'ala, itu kelemahan manusia. Jadi sehingga pas di titik itu. Jadi kalau dia ada santet di titik itu, di lututnya, ya tinggal tetap mohon ampun di titik itu. Nanti walaupun itu ada santet, nanti mereda sendiri. Oh, jadi doa itu melingkupi atau mencakup seluruh sebab ya? Insya Allah lah, insya Allah di titik itu ya, fokus di titik itu nanti santet itu nggak bereaksi. Cuma ya jangan terus diem, baru 3 kali sembuh terus diem, ya tetap nanti akan bereaksi lagi. Oh, sampai kapan? Kenapa? Sampai kapan? Ya sampai meninggalnya kalau memang sehari-hari. Jadi orang itu sakitnya osteoporosis, berarti perilakunya dalam mengatur rumah tangga, mengatur istri, mengatur suami, mengatur orang tua dan sebagainya. Ini ada kekakuan, ada emosi, ada marah, ada ego, kan begitu. Selama dia masih ada seperti itu, ya di titik itu dia akan sakit. Jadi kalau dia sudah mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan berubah, kan namanya taubatan nasuha itu kan mohon ampun. Selain mohon ampun apa? Berubah, berjanji untuk tidak melakukan. Nah, di titik itulah sebenarnya bisa nanti dikategorikan seorang itu sudah taubat. Nah, kalau sudah taubat beneran, bisa aja santet di titik itu sementara nggak bereaksi. Atau pindah tempat ke tempat yang sakit lagi. Biasanya nggak di titik itu, karena kalau dukun itu ngejarnya umpamanya di kaki, ya di kaki aja dimasukinya. Umpamanya boneka itu ya ditusuk paku di kakinya, seperti itu, atau ditusuk keris di kakinya, seperti itu. Jadi pengetahuan untuk dukun itu gitu. Jadi bukan karena dia dosanya tahu, enggak, dukun insya Allah nggak akan tahu. Ngomong dia sendiri syirik musik aja nggak tahu apalagi ya. Iya kan ya? Iya kan ya? Bisa tanya juga Ustaz. Tadi kan kalau yang osteoporosis itu kan yang kaki ini menopang badan sehingga ini di rumah tangga. Kalau misalnya dia lebih banyak egonya, emosinya di pekerjaan Ustaz, itu osteoporosis juga atau ada tempat yang lain Ustaz? Tangan. Oh. Jadi kalau di pekerjaan rata-rata di tangan. Insya Allah ya rata-rata di tangan. Jadi baunya sengklek. Ya seperti itu. Bahu bisa, sini juga bisa. Ya, kalau siku enggak bau biasa rata-rata. Ya. Bagi teman-teman seluruh beriman kalau ada osteoporosis, dengkul koklok istilahnya kalau bahasa Jawanya, insya Allah doanya seperti tadi ya. Ada osteoporosis, doa seperti itu dan khusyuk pada Allah Ta'ala berubah. Insya Allah kalau hanya cuma itu, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Insya Allah tidak sulit kok itu. Ya, kalau mamanya, oh ini karena berat badan, iya enggak apa-apa, silahkan. Nanti makannya dikurangi. Biasanya nasi putih ganti nasi hitam kan gitu. Iya benar. Harus diganti. Biasanya nasi putihnya banyak, ini nasi hitamnya dikit, kemudian sayurannya banyak, hanya tempe sama tahu. Sekali-kali dada ayam bolehlah. Nila Pak Ustaz. Ikan nila boleh, ikan lele boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Insya Allah seperti itu, badan mulai membaik, mengecil daripada gemuk. Ini juga faham bahwa ini dari lutut, itu dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya, insya Allah itu akan diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Insya Allah, amin. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Amin, ya Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi